Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini, kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Halo, assalamualaikum sahabat PKS. Kembali lagi nih bersama saya Adrian Farhan di acara Ruang Alek. Nah, sebelumnya kita ini udah sampai di Gedung Nusantara 1 lantai 3 dan hari ini kita akan mengunjungi salah satu ruangan dari anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Siapakah beliau? Beliau merupakan Haji Rofik Hananto SE. Beliau merupakan anggota Komisi 7 fraksi PKS DPR RI dan merupakan ketua Ketua Bidang BPJE DPP PKS. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika suka tayangan ini. Dan langsung aja kita apa aja sih keseruan yang bakal kita lakuin hari ini. Hey guys, ini kita udah mau nyampe dan ini dia guys di Gedung Nusantara 1 lantai 3, ruang Bapak Haji Rofik Hananto di ruang 0305. Langsung aja kita ketok kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Pak Ustadznya ada? Ada di dalam. Oh, ini kita masuk dulu di Mari ini. Mas di sini kita tanya-tanya dulu deh yang di depan nih. Mas di sini job desk-nya sebagai saya Muhammad Syarwan Lazmi, sebagai staf Pak Rofik, kebetulan yang mendampingi juga beliau kalau ada di sini dan acara-acara rapat segala macam di sini saya dampingin. Oke, nah di sini nih ruangan staffnya Mas. Staff ya. Dan di sini tuh ada dua ruangan nih karena ada dua pintu di sini. Mungkin Pak Ustadz di dalam kali ya Mas? Di dalam. Langsung aja kita sapa, boleh Mas? Mari. Oke, ayo sahabat PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini dia kita udah bersama Pak Ustadz Haji Rofik Hananto dan apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Nah, semoga sahabat PKS tetap sehat dan hari ini kayaknya lagi sibuk nih Pak. Lagi ada agenda apa sih? Langsung aja kita tanya-tanya nih di ruang Alek ini. Ini ada lagi ngapain nih Pak? Saya kebetulan diamanai fraksi untuk jadi salah satu anggota Pansus Otsus Papua. Wah, ini ikut bantu rakyat Papua. Betul. Agar lebih cinta dengan Indonesia. Masya Allah. Makin cinta bener, makin cinta. Amin. Nah, ini Pak, kita di ruang Alek ini Pak, kita bakal lihat-lihat Pak di ruang Pak Rofik ini kira-kira ada apa aja. Mungkin kita mulai dulu nih sebelah sini. Kayaknya menarik nih untuk dikulik Pak. Boleh Pak Ustadz dari sebelah sini. Ini. Jadi kita tanya dulu nih, di sini ada beberapa buku dan ini saya cukup tertarik ini Pak. Ada PT HPA ini. Nah, ini boleh diceritain nggak sih Pak, ini penghargaan apa nih di? Ini kebetulan kerjasama HPAI dengan perusahaan itu mahasiswa Indonesia yang dari Turki. Acaranya pas lagi ada acara HNI dengan mahasiswa Turki di Bangka Belitung. Bakti Mahasiswa Turki untuk bangsa. Saya kebetulan mewakili HNI, HPAI untuk ikut terlibat di acara ini. Terus di sini juga ada beberapa plakat dan ini ada buku-buku nih. Kita tanya kali ya Bapak, kalau di ruangan tuh biasanya kegiatan apa aja sih Pak? Yang Bapak kan pasti banyak sekali agenda, ada rapat komisi, ada juga agenda-agenda di luar kantor. Biasanya kalau di ruangan ini tuh Bapak lebih banyak aktivitasnya itu ngapain ya? Paling banyak ya kita kalau mau rapat, dengar pendapat, rapat-rapat di komisi ya membaca, mempelajari bahan-bahan yang akan dibicarakan di komisi. Kan harus di Banggar juga, di Pansus juga. Masya Allah, banyak sekali guys. Tetap meskipun ada di ruangan bukan berarti kita bersantai gitu ya Pak, tapi tetap harus produktif. Nah, itu mungkin kita geser sedikit ke laci sebelah sini nih Pak. Nah, di laci sebelah sini tuh ada lagi guys plakat nih, Masya Allah. Ini dari Kabupaten Purbalingga. Ini bisa diceritain sedikit gitu Pak? Kita mendukung penuh salah satu program Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Purbalingga dan di Dapil 7. Kita sekarang sudah terjalin sangat bagus kegiatan
kami sebagai anggota dewan dengan para stakeholder, para SKPD di dinas-dinas, badan-badan di Purbalingga. Salah satunya dengan Badan Narkotika Nasional, juga ini dengan anak-anak SMA, SMK. Lucu banget guys. Jadi di salah satu SMK di Purbalingga ada lomba karikatur. Salah satu yang dilombakan gambar saya. Pemenangnya Lucu banget. Ini kreatif banget. iya, ini ada Pak Jenderal Sudirman, ada Pak Ganjar, Pak Gubernur, ada saya. Itu suruh digambar. itu pasti lucu banget. Mungkin nanti kita bisa cari ya gambarnya teman-teman. Nah, itu selain itu di sini ada juga nih, ada botol PKS ini Ya, lucu banget sih. Bapak bisa kasih tahu nggak sih Pak, bisa mendapatkan Ini buat kamu lah, ini hadiah dari saya nanti. Wah, Masya Allah. Tidak salah saya menjadi host. Tumbler. Terima kasih. Ini tumbler salah satu merchandise saya untuk teman-teman di dapil, para tokoh, para simpatisan, relawan, struktur. Ini kalau dikasih ini senang sekali, senang sekali. Jadi makin menunjukkan teman-teman ini makin bangga, makin punya banyak harapan dengan PKS. Betul. Ini boleh nggak sih Pak kalau dikasih ke sahabat PKS? Oh, boleh ya, salah satu. Cuma Kalau ada siapa lagi tetangga sebelah, Bu. Ini kebetulan nih kita bersebelahan dengan Pak Ustadz nih. Oke, nah ini mungkin sebelah sini cukup, dan ini ada satu sudut yang menarik nih. Ini ada satu gambar besar nih. Ini terkait apa sih Pak? Ini boleh diceritain nih Pak? Kebetulan saya boleh kita share sedikit. diminta jadi ketua umum PELTI. Wah, ini bagus banget guys. Persatuan Tenis Lapangan Lawn Tennis Indonesia. Jadi ini masih pakai bahasa Perancis, tapi PELTI itu Persatuan Tenis Lapangan Indonesia. Kabupaten Purbalingga, saya jadi ketuanya. Wah, mantap. Sampai sekarang masih atau? Masih sampai 2025. Wah, ini guys. Jadi itu baru kita saksikan di ruangan-ruangannya aja udah banyak banget yang bisa kita klik. Apalagi sehabis ini nih Pak, kita ada sesi tanya jawab, sesi Q&A, dan kita bakal tanya-tanya sedikit ke boleh, siap. pengalaman Bapak Siap. dan juga riwayat-riwayat pekerjaan dan berbagai macam hal. Kamu kalau setelah tanya jawab dengan saya, Iya. siap jadi anggota dewan itu. Oh, insya Allah siap, amanah. Iya, Doain aja ya Pak ya. mantap. Masya Allah, nggak salah saya jadi host. Terima kasih. Oke. Nah, jangan lupa saksikan terus Ruang Alik di sesi Q&A abis ini, dan kita bakal tanya jawab bersama Pak Rofik Hananto. Dan Bapak sudah siap Pak? Siap. Oke, mantap. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Halo, assalamualaikum sahabat PKS. Kembali lagi bersama kami di Ruang Alek, dan hari ini kita udah masuk ke sesi berikutnya nih Pak, sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi, assalamualaikum Bapak, semoga sehat selalu. Salam. Jadi di sini kita bakal tanya jawab beberapa topik nih Pak. Nah, mungkin yang pertama kita awali dari topik seputar legislatif nih Pak. Kan Bapak merupakan anggota Komisi 7 fraksi PKS. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak ke sahabat PKS, biar sahabat PKS di sini punya wawasan yang lebih lagi terkait Pak Ustadz nih. Boleh ceritain nggak sih Pak di DPR itu Bapak sebagai apa saja posisinya? Ya, makasih. Terima kasih setelah sudah manggil saya Ustadz ya. Iya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Rofik Hananto. Iya. Saya anggota DPR RI dari fraksi PKS dari Dapil 7 Jawa Tengah. Tengah Pakers Purbalingga Banjarnegara Kebumen. Kata orang sana itu ngapak is high quality. Wih. Waduh. Ini artinya, saya di Komisi 7, Komisi Energi dan Riset. Terus kemudian sekarang mendapatkan tugas di Badan Anggaran juga, mewakili Komisi 7 dan fraksi PKS di Badan Anggaran. Terus terbaru menjadi salah satu anggota Pansus Otsus Papua yang hari ini baru saja melakukan pemilihan pimpinan Pansus, tapi belum selesai. Oh, guys. Jadi itu dia sahabat PKS. Jadi sebagai anggota legislatif tidak hanya selalu memegang satu peran seperti Pak. Jadi perannya itu banyak. Tapi di sini kita nggak akan banyak membahas tentang terkait legislatif Pak. Nah, kita di sini pengen tahu nih Pak, kalau misalkan Bapak kesehariannya mungkin produktif sekali dalam kantor dan juga di luar kantor sebagai anggota legislatif. Tapi
selain itu Pak, kalau lagi waktu kosong tuh bersama keluarga atau misalkan Bapak lagi pengen me time nih Pak, kalau anak sekarang tuh me time gitu, itu ngapain aja sih Pak kegiatan Bapak sehari-hari di rumah? Iya, jadi saya ini kebetulan anaknya cukup produktif ya, cukup banyak, ada 6 deh ya. 6 anak, cucu sudah 3. Umur baru 17 tahun kayaknya ya. Sudah 3 cucunya. Sekarang semua keluarga saya ngumpul semua di Purbalingga. Karena yang sekolah di luar negeri pulang, yang sudah di Jakarta lagi pulang juga, semua ngumpul di sana sejak pandemi. Jadi setiap hari itu me time terus ini saya. Setiap hari. Mulai kelihatannya sibuk. Ketemu bareng-bareng sama anak-anak ya. Jadi kalau pada maghrib ya kultum bareng, ngumpul bareng, makan bareng, sahur bareng kalau pas puasa sunnah, seperti itulah. Ini kegiatan saya sejak pandemi ini cukup dekat dengan keluarga. Kalau untuk tugasnya bolak-balik lah Jakarta, Purbalingga, Jakarta. Itu cukup melelahkan atau enggak sih Pak? Atau tetap dijalankan dengan bahagia? Semua yang dijalankan dengan seneng, happy, nggak melelahkan. Oke, nah ini ngomongin soal happy nih Pak. Apa sih pengalaman terhappy Bapak sebagai anggota dari fraksi PKS? Pertama yang jelas ini, yang paling menyenangkan itu saya ketemu dengan para pimpinan saya, para teladan saya, para orang-orang selama ini saya teladan, saya terinspirasi banyak dari mereka, seperti dengan Saja Suli, Ibu Ledia. Beliau itu dari dulu pengen sekali kenal dengan beliau berdua ini. Sisi alhamdulillah sudah seperti teman sendiri lah, akrab gitu ya. Alhamdulillah, Dr. Hidayah, Pak Tifatul, banyaklah semua, karena kami itu semua orang-orang terbaik PKS itu sekarang ada di fraksi PKS. Dari impian menjadi kenyataan seperti itu ya Pak. Iya, ini benar-benar meet and greet ini. Meet and greet seperti dengan para inspirator saya. Nah itu kalau Bapak kan tadi udah bilang nih selama pandemi jadi lebih dekat nih Pak sama keluarga. Nah kita tuh pengen tahu Pak, kalau misalkan sama keluarga Bapak tuh hobinya itu misalkan kayak olahraga, pemasak bareng, itu kalau di rumah tuh lebih banyak ngapain sih Pak? Kalau dengan anak yang ke-6 itu hampir setiap hari dia minta 2 kali renang, pagi sama sore. Nah, saya menemani, khusus renang anak saya yang ke-6 itu minta ditemani saya. Dengan anak yang ke-5 dia senang banget berkuda. Jadi anak ke-5 itu baru kelas 4, tapi udah mulai mahir berkuda. Jadi sekarang berkuda. Terus kemudian anak yang ke-4 dia emang senang sekali ditemani. Salah satunya kesukaannya nonton Jeremy Pauline karena mau ikut ke Jepang. Saya mencoba memahami kenapa Jeremy Pauline. Ya selain itu ada semuanya ke Jepang. Kemarin kita kasih surprise dia, kita kasih. Kalau berhasil ini, kebetulan ini paling banyak hafalan Qurannya, sudah 26 juz hafalan Qurannya. Dia kasih hadiah nih di ulang tahun ke-17 kemarin, tiket ke Jepang. Nah, karena pengen sekali ke Jepang. Keren banget. Ya selain prestasinya juga wajar lah, layak diberi. Betul. Yang ketiga itu sekarang lagi banyak ujian karena kuliah di sini, kuliah di Jepang, kuliah di Turki tapi daring di sini. Berarti dari Indonesia Pak? Iya, di Indonesia dia ditemenin untuk tes macam-macam, sama ada kegiatan nasional dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Turki. PP. Yang kedua ini kemudian lagi ngembangin bisnis, digital marketing saya ikut nemenin, sering dampingin. Yang ke-1 ini lagi greget-gregetnya bisnis kuliner buat rumah teman makan. Kuliner teman makan. Jadi bukan makan teman, tapi teman makan. Jangan makan teman. Hati-hati ya. Itu. Jadi kalau sama istri ya ini me time terus lah. Itu mah me time, aduh. Saya belum punya. Nah, jadi di sini kan berarti Bapak anaknya 6-6-nya berbeda-beda nih Pak kemauannya. Tapi Bapak tetap
senang gak Pak untuk menemani, kan banyak banget kayak ada pusing gitu nanti sering salah nama aja. sering manggil salah nama. Ya saya udah dipanggil semua. Anda 1, 2, 3, 7. Ya diingat dong nih Pak. Nah kalau misalkan kan anak-anak Bapak punya kesibukannya masing-masing ya Pak. Bapak juga punya kesibukan masing-masing, dan tadi saya dengar tuh kalau tidak salah anak kedua dan pertama ya Pak yang sedang gencar bisnis. Nah di sini Pak Rafiq Hanafi ini termasuk salah satu komisaris dari PT HPA ini guys. Nah ini menarik banget karena tambah lagi nih produktivitasnya nih Pak. Ini kita pengen tahu cara membagi waktunya tuh antara pekerjaan dan keluarga, apalagi pekerjaan Bapak sangat banyak nih Pak kegiatannya. Itu cara membagi waktunya gimana sih Pak biar kita tetap produktif? Ya sejak saya diamani jadi anggota dewan ini, bisnisnya memang dikurangi. Jadi yang tadinya jadi direktur, jadi komisaris, tidak harus day to day di kantor terus. Kemudian mulai rejuvenasi untuk para pengurus, para majaan, anak-anak muda, anak-anak yang ini diangkat jadi direktur, termasuk transformasi ke anak-anak yang sudah mulai siap itu kita minta untuk nangani satu persatu perusahaan. Ada yang jadi CEO, ada yang jadi COO, macam-macam. Itu udah mulai ya. Ya memang tahun ini ya di bisnis saya ini ya, saya melakukan transformasi ke peralihan generasi sama kolaborasi dengan banyak teman-teman. Wah, jadi setelah diamanahkan di sini. Mas keren banget. Berarti peralihan generasi itu sebenarnya cukup penting ya Pak, harus diperhatikan kan. Apalagi di bisnis. Nah, itu. Nah, kalau itu kan di bisnis Pak. Tapi kalau misalkan di dunia politik nih Pak, ini kita masuk ke yang agak serius ya Pak. Nah, kalau di tadi nggak serius ya? Iya tadi belum ya. Belum, itu masih kayak hehe gitu. Jadi gini Pak, aduh saya jadi ketawa mulu. Ini episode favorit saya. Oh ya, siap. Ya mantap. Nah jadi kalau misalkan di dunia politik nih Pak, seberapa penting generasi muda dalam meneruskan perjuangan politik yang ada sekarang? Ya, generasi muda penting sekali untuk terjun ke dunia ini ya, karena dengan perjalanan bangsa ini, hampir semua perjalanan bangsa ini hal-hal penting, peristiwa penting itu hasil dari keputusan politik. Dengan misalkan dengan kembali kepada menetapkan Pancasila, kembali ke NRI, memastikan kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, itu hampir semuanya itu putusan politik. Resolusi Jihad Hasyim Asy'ari putusan politik. Kemudian kita menjadi negara non blok itu putusan politik. Dan putusan politik itu sangat menentukan semua sendi kehidupan masyarakat. Jadi nggak sekedar dia jadi legitimasi kekuasaan, tapi dia bisa mempengaruhi begitu banyak, hampir semua sendi masyarakat, sendi kehidupan masyarakat itu sangat ditentukan oleh putusan politik penguasa, putusan politik para pemangku kepentingan, pemangku kebijakan. Hanya anak muda harus tahu nih, harus dari sekarang belajar biar nanti ketika estafeta kepemimpinan ini diserahkan kepada anak muda ini, mereka tidak gagap ya, tidak gagap, tidak minor, tidak minim pengalaman ya, perlu tidak sekedar membaca literasi saja, literatur saja, tapi juga terlibat langsung, terjun langsung. Iya, harus terjun langsung. Penting sekali. Betul. Nah Pak, ini kan kebetulan di akhir sesi ini kita punya salah satu pertanyaan yang istilahnya mendobrak hati nih Pak. Istilahnya pertanyaan pamungkas. Nah ini terkait generasi muda nih Pak. Menurut Bapak sudah pantas belum sih Pak generasi muda untuk dapat mengambil keputusan terkait dengan negara ini? Kan banyak banget sekarang nih gonjang-ganjing politik yang terjadi di negara kita tuh. Ada keputusan yang dibilang kontroversial dari pemerintah, ada terjadi di beberapa daerah demonstrasi seperti yang kemarin kita ini. Nah kalau menurut Bapak sudah waktunya belum sih Pak untuk generasi muda ini masuk untuk mengambil alih keputusan? Ya sudah, jelas sudah waktunya, bahkan mestinya lebih banyak perannya. Karena pertama, Indonesia itu negara yang paling
diberi kesempatan untuk menikmati bonus demografi. 60% itu ada di usia produktif. Iya. Sekolahnya lebih para anak muda. Dan ini penting sekali untuk mereka membesarkan diri sekarang. Anak muda memang waktunya hari ini kalau memang belum sampai kepada menjadi eksekutor, menjadi pemangku kebijakan, minimal sudah terbiasa untuk warming up ya dengan kehidupan politik. Terlibat diskusi, terlibat memberikan masukan-masukan. Biasanya kalau DPR kan ada forum-forum memberi masukan. Misalnya kayak saya sekarang jadi panja di EBT, energi baru terbarukan. Ini kan energi masa depan ini. Kepentingannya sangat banyak untuk anak muda ini. Itu penting sekali untuk mulai latihan memberikan masukan konten RUU energi baru terbarukan. Itu anak muda merasakan bahwa ini kepentingan saya. Kepentingan 20 tahun yang akan datang, kepentingannya akan datang ini kita butuh kehidupan yang energi yang baru, energi yang energi yang bersih dan sebagainya. Karena kita tidak ingin hidup dalam kondisi tidak menyenangkan, tidak sehat dan sebagainya. Nah, itu penting mulai dari seperti itu. Termasuk sebenarnya kondisi-kondisi di mana mahasiswa sering ada acara demo-demo seperti itu warming up juga buat anak mahasiswa. Minimal dia bisa mengalami masa-masa atau implementasi berdemokrasi lah, hidup berdemokrasi. Itu penting itu. Itu termasuk perjuangan juga ya Pak. Iya. Nah itu dia guys, generasi muda, which is saya. Dan kayaknya Pak Ustadz juga masih termasuk Pak generasi muda. Iya masih. Langsung. Jelas iya lah. masih. Iya. Saya tuh seperti masih mahasiswa ya. Coba guys, masih. Kayaknya saya yang tua nih Pak. Ya? Cuma belum dibuka aja patchingnya. Aduh, jadi nggak kelihatan. Nah, itu dia guys sesi wawancara kita bersama Pak Ustadz di sini, dan semoga kita punya waktu lagi Pak untuk ngobrol-ngobrol. Siap. Dan di sini kita punya satu sesi lagi Pak, yaitu sesi question of life. Nah di sini boleh tolong tim, oh iya makasih, tangannya masuk. Nah itu di sini Pak kita punya kartu nih di sini. Nah Bapak nanti milih cukup 2 kartu aja Pak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan question of life yang akan kita tanya. Mungkin pemirsa di sini pada kepo apa sih pertanyaan yang dipilih oleh Pak Rafiq? Boleh Pak, satu dulu Pak. Mira apa nih Mira? Aduh ini saya boleh tanya Adrian. Saya kalau saya namanya Mira, Muhammad Mira Pak. Sorry, Mira siapa sih? Ada Pak, keren banget ya Pak pokoknya. Nah, ini Pak Ustadz. Jadi pertanyaan pertama Pak, siapakah sosok yang paling menginspirasi bagi Anda? Ya jelas ya, kalau caranya pastilah Nabi Muhammad SAW itu pasti. Nah, kalau untuk politik di PKS ya, saya akui lah, saya jujur Dr. Hidayat Lahir. Saya merasa ada chemistry dengan beliau itu. Mungkin tahu. Ya saya kan bangun dulu chemistry dengan orang baik. Pak Hidayat Lahir, jika Anda menonton episode ini, jangan lupa untuk apresiasi kami. Terima kasih. Masya Allah. Kalau selain itu ada lagi atau cukup itu ya? Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Pak. Ini cukup mendebarkan karena saya nanya. Oke, mantap. Nah, ini menarik banget nih Pak. Pasti mungkin Bapak butuh waktu yang agak lama nih Pak buat mikir ya. Karena ini terkait satu hal yang ingin Bapak capai tetapi sampai saat ini belum bisa terwujud. Nah, apa nih? Mungkin impian-impian Bapak yang sampai saat ini kayak, aduh, saya pengen banget. Ya, pertama saya alhamdulillah impian itu kan bertahap ya. Sekarang saya akui lah dengan rahmat berkah Allah ini banyak impian saya tercapai di perjalanan hidup saya. Ya ada sih yang memang menjadi desire dream saya di perjalanan kehidupan ini yang ingin saya capai sampai sekarang. Salah satunya ingin menjadi kontributor terbaik untuk partai ini, mulai kemenangan buat bangsa dan negara ini. Itu ya Pak, top of the list Pak. Betul, Masya Allah. Semoga
perbincangan kita hari ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar bagi masyarakat, dan karena sudah masuk di akhir acara nih guys, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Semoga sehat selalu, semoga tetap amanah memperjuangkan rakyat lewat fraksi PKS. Dan ini seperti biasa ritual kita Pak, tolong kasih tahu dong ke sahabat PKS, jangan lupa saksikan Ruang Alat, ke yang kamera tengah Pak. Jangan lupa saksikan Ruang Alat setiap minggunya jam 10 pagi di YouTube PKS TV DPR RI. Setiap minggu ya? Ya, setiap hari Sabtu. Oke. Jangan lupa pemirsa semuanya, saksikan terus Ruang Alat fraksi PKS di YouTube channelnya PKS setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz, dan semoga sehat selalu Pak. Sama Pak Mas Adrian. Oke, jadi segitu aja guys episode kali ini. Semoga sahabat PKS ini sehat-sehat selalu, dan saya ingetin sekali jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian suka. Dan ini tadi ada mark di situ, ada tumbler, kalau kalian mau komen aja di bawah. Kenapa? Oh iya, di sini ya ternyata udah pindah guys. Hehehe, sorry. Jadi kalau kalian mau komen aja di bawah. Kenapa sih kita harus milih kalian nih? Oke, jadi terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jangan lupa saksikan Ruang Alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.